Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran kewarisan. Kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik tentang pembaharuan dalam kewarisan. Pada topik-topik yang sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana kewarisan dalam Islam, mulai dari perhitungannya sampai pada pembagian-pembagiannya secara fikih, baik menurut ulama Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, maupun kewarisan di luar mazhab Sunni. Kesempatan kali ini kita akan berbicara pembaharuan dalam kewarisan, yakni tentang bagaimana kalau pembagian warisan dilakukan secara damai, atau pembagian warisan ketika pewaris masih hidup, pembagian warisan dengan sistem kolektif, kemudian pembagian warisan dengan sistem gonogini. Pertama, pembagian warisan dengan cara damai. Apa yang dimaksud dengan cara damai? Pembagian warisan dengan cara damai maksudnya pembagian warisan dengan mengedepankan musyawarah keluarga. Artinya di sini mengesampingkan hukum-hukum syariah, hukum-hukum fikih ataupun hukum-hukum positif. Baik hukum positif yang berbasis Islam maupun yang berbasis non-Islam. Nah, bolehkah hal yang demikian ini dilakukan? Pembagian kewarisan secara damai pada hakikatnya boleh dilakukan dengan syarat. Yang pertama, keputusan musyawarah dilakukan secara bulat. Artinya, seluruh penerima warisan atau semua ahli waris semuanya sepakat membagikan warisan secara bulat. Artinya, tidak ada satupun di antara mereka yang tidak menyetujui. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum terjadi kesepakatan secara bulat, setiap pihak yang memiliki hak kewarisan mengetahui hak-haknya, baik hak-hak secara fikih atau hak-hak mereka secara hukum positif Islam. Artinya, sebelum terjadi musyawarah, masing-masing pihak harus tahu terlebih dahulu. Dengan kata lain, ketika semua orang yang berhak ini belum tahu, maka harus diberikan pemahaman terlebih dahulu tentang hak-hak mereka. Baru setelah itu dilakukan musyawarah. Nah, pada pertemuan yang lalu, pembagian warisan secara damai ini mungkin bisa disebut dengan taharruj. Ya, pembagian warisan secara damai memiliki kesamaan atau irisan dengan taharruj. Yang berikutnya, pembagian warisan ketika pewaris masih hidup. Nah, bolehkah pembagian warisan ketika pewaris masih hidup? Perlu kita pahami secara baik bahwa kewarisan atau syarat terlaksananya kewarisan itu harus memenuhi syarat dan rukun kewarisan. Nah, syarat dan rukun kewarisan itu apa? Ya, ada ahli waris, ada orang yang meninggal, dan ada harta yang akan diwariskan. Artinya harus memenuhi 3 rukun. Ahli waris, pewaris, dan harta benda yang meninggalkan. Bagaimana kalau tidak ada yang meninggal bagi-bagi warisan? Artinya belum memenuhi kategori untuk disebut kewarisan. Namun, bisa disebut dengan istilah lain. Bisa disebut hibah, hadiah, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, artinya ketika seseorang masih hidup, pada hakikatnya atau secara prinsip sebenarnya bukan warisan, tetapi
bisa disebut hibah, hadiah, atau infak, karena tidak memenuhi syarat rukun kewarisan. Bahkan tidak memenuhi asas-asas kewarisan. Karena salah satu asas kewarisan adalah asas karena kematian semata. Jadi kalau tidak ada yang meninggal, artinya tidak ada yang berhak membagikan warisan atau tidak memenuhi rukun kewarisan, sehingga belum layak disebut kewarisan. Boleh saja berbagi-bagi harta, tetapi bukan warisan. Nah, yang berikutnya, pembagian warisan dengan sistem kolektif. Sistem kolektif itu maksudnya warisan pindah ke tangan orang lain, bukan secara individual. Kalau dalam Islam, salah satu asas pembagian warisan adalah asas individual. Artinya, perpindahan harta dari yang meninggal kepada yang ditinggal itu sifatnya personal, bukan kolektif. Nah, di sini ada wacana bagaimana kalau pembagian warisan dilakukan secara kolektif. Artinya, warisan pindah kepada kelompok orang secara kolektif. Nah, itu yang dimaksud dengan kewarisan secara kolektif. Nah, kewarisan kolektif ini biasanya dalam adah atau adat istiadat yang berkembang itu turun-temurun dan tidak dapat dibagi-bagi secara individual. Nah, bagaimana dalam hukum Islam? Dalam KHI atau kompilasi hukum Islam pasal 189 dinyatakan bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Artinya begini, kalau harta warisan itu sedikit, sebaiknya dimanfaatkan bersama untuk kemaslahatan bersama para ahli waris, tetapi tidak dibagi-bagi. Bagaimana kalau ada salah satunya tidak setuju atau ingin menjual salah satunya? Nah, ahli waris yang lain atau secara kolektif juga bisa mengganti bagian yang ingin menjual atau bagian orang yang membutuhkan tersebut. Itu dalam KHI ya. Yang berikutnya pembagian warisan dengan sistem gonogini. Nah, yang dimaksud pembagian warisan secara gonogini adalah pembagian warisan di mana ketika suami istri meninggal, maka harta yang diperoleh selama dalam pernikahan itu dianggap sebagai harta bersama. Sehingga ketika meninggal, maka hartanya harus dibagi 2 dulu. Dibagi 2 untuk yang hidup separuh dan untuk yang meninggal separuh. Bagian untuk yang meninggal itulah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris. Nah, itu yang dimaksud dengan harta gonogini. Nah, terkait harta gonogini atau harta bersama ini diatur dalam KHI. Nanti bisa dibuka ya di dalam KHI pada buku tentang munakahat. Nah, itu sekelumit tentang pembaharuan kewarisan. Nah, selanjutnya untuk memperdalam 3 topik ini, yakni kewarisan dengan gonogini, kewarisan secara kolektif, kemudian kewarisan secara damai, dan kewarisan ketika seseorang masih hidup. Ada beberapa artikel untuk memperdalam ini yang bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.